Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan musalliman ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal indifa' wal ifadata wal istifadah wal hatsa 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Nawaina kama nawa salafun salih wa bisanadil muttasil ila al-imam Abi Dawud Sulaiman ibn al-Ash'as as-Sijistani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa adamanallahu min naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin fid dharain amin. Qala babun fil jam'i baina launaini indal akli. Adapun ini bab tentang mengumpulkan antara dua warna. Dua warna maksudnya dua macam makanan ya. Indal akli, ketika makan. Sudah kita baca hadisnya bahwa sungguhnya Nabi SAW beliau memakan kisah. Kisah ini biasanya di kitab-kitab terjemahan bahasa Indonesia dimaknai mentimun. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya beda antara kisah yang saya makan di Mekah itu ya kawan dengan mentimun. Beda. Di antaranya kalau kisah itu bijinya sedikit, adapun mentimun bijinya banyak kan, meskipun rasanya hampir sama. Rasanya hampir sama. Ala kulli hal, kalian terjemahkan buah atau sayur. Sayur apa buah? Mentimun itu buah apa sayur? Buah mentimun apa sayur mentimun? Ya sudah terserah. Semacam mentimun begitu ya. Jangan diterjemahkan mentimun pasti, tapi semacam mentimun birrutop, dengan rutop. Taib. Jadi Nabi SAW makan makanan yang dingin sebagai menetralisir makanan yang hangat, yang panas. Baik. Sekarang kita sampai kepada wabihi ilaihi qala haddatsana Sa'id bin Nusair qala akhbarana Abu Usamah haddatsana Hisham bin Urwah an abihi an sayyidati Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Rasulullah ya'kulul bittikha, beliau memakan al-bittikh. Apa al-bittikh? Semangka. Al-bittikh semangka. Birrutab, dengan rutab. Fayaqulu, seraya Nabi SAW bersabda, naksiru harrahada, kami memecahkan panasnya makanan ini, bibar dihada, dengan dinginnya makanan yang ini. Kira-kira mana yang panas, mana yang dingin? Nabi memakan semangka, kemudian juga memakan apa? Kurma, rutab, kurma yang masih belum matang, setengah madun. Nah pertanyaannya, mana yang dingin, mana yang panas? Yang dingin itu adalah semang, kemudian rutab yang panas. Wa bardahada, dan kami memecahkan. Di sini yang dimaksud memecahkan, menetralisir ya. Menetralisir. Kusuma, barangkali ada anak-anak di sana, suruh masuk. Kosong masih. Dan menetralisir dinginnya yang ini dengan panasnya yang ini. Taib. Perhatikan. Berarti Nabi SAW di sini ini kosong.
sebelah selatan kosong. Masuk. Khadijah masuk. Jadi Nabi intinya beliau itu mensunnahkan kepada kita agar kita mencampur antara makanan yang bukan panas suhunya ya, tetapi di sini panas sifatnya. Contoh daging itu kan panas sifatnya, dan rutop meskipun sebut neng kulkas ya detini jelek, tapi sifatnya entitasnya rutop itu kurma yang masih belum matang itu panas ya kawan ya, makanan panas. Nah Nabi mensunahkan kepada kita untuk menetralisirnya dengan makanan yang sifatnya dingin. Yang sifatnya apa? Dingin ya, termasuk semangka. Dan kalian silahkan ya kawan ya, kiaskan kepada masalah Nabi SAW makan semangka kemudian makan rutop kepada masalah yang lain. Mungkin kalau untuk sekarang ini bisa dikiaskan makan daging, setelah makan daging makan mentimun, makan acar ya, karena itu penetralisirnya. Daging yang bisa menaikkan darah, yang bisa menaikkan kolesterol, bisa dinetralisir oleh acar. Bahasa Indonesianya acar tetap. Bahasa Indonesianya acar, wakun acar. Acar. Kenapa dinamai acar? Karena dia acar ngacar, ya. Acar ngacar. Rasana celok. Rasana apa? Celok. Ya Izzat, la tujib ya walad, hadha at-ta'lim lil banat ya walad, anta uskut wa illa taruh ila al-ma'had. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn al-Wazir qala haddatsana al-Walid ibn Mazyad qala sami'tu ibn Jabir qala haddatsani Sulaim ibn Amir an ibnai Busrin as-Sulamiyyin annahuma qala dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk kepada kami siapa Rasulullah, artinya bertamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqaddamna zubdan, lalu kami menyuguhkan kepada Nabi zubdan. Zubdah apa zubdah? Keju ya. Kemarin itu saya suruh pastikan ke tazkirah mana yang keju, mana yang yogurt. Mana yang yogurt. Saya ikhtalata alayya. Ada namanya zubdah, ada yang namanya jubnah. Itu yang mana yang yogurt saya ini bingung itu. Karena ikhtalat. Ya kadang-kadang di Mekah orang-orang memang mengatakan yogurt itu zubdah. Kadang-kadang dikatakan jubnah. Ala kulli hal keduanya hampir sama, antara yogurt dengan keju hampir sama. Cuma biasanya kalau keju itu lebih kuning ya, yogurt putih. Dan kedua-duanya sama-sama diambilkan dari saripati susu. Saripati apa? Susu. Wa kana faqaddamna zubdan, lalu kami menyuguhkan kepada Nabi zubdan, yogurt, wa tamran dan kurma. Wa kana yuhibbu zubda wa tamra. Adanya Nabi menyukai yogurt dan tamar. Tamar berarti kurma yang sudah matang. Baik ya ikhwan. Karena sifatnya yogurt itu dingin. Sifatnya atau entitasnya yogurt itu apa? Dingin. Izzat, la takallam ya walad. Diam. Kalau di sini kamu juga kalau Abu yang ngajar mingguan itu diam. Ya, kedengaran lo sampai ke sana itu, sampai ke tempat pengajian yang di barat, kedengaran. Diam, la yusawwit walau kilmah. Ala kulli hal Nabi menyukai zubda, yogurt, wat tamar dan kurma. Dan apa?
kurma. Misalnya juga menetralisir apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Makan durian, taib dinetralisir dengan airnya durian. Tapi air durian yang disiram ke kulitnya yang sudah kosong duriannya, konon katanya bisa menetralisir kolesterol yang ada di durian. Terus ya, kalau memang betul seperti itu berarti itu disunahkan. Pokoknya kita disunahkan jika makan sesuatu kok kemudian sesuatu ini ada dampak negatifnya, maka kita disunahkan untuk menetralisir dengan makanan yang lain. Ya seperti yang barusan saya contohkan, makan daging dinetralisir oleh apa? Oleh apa? Oleh apa? Acar. Apa lagi? Makan durian dinetralisir oleh airnya durian. Makan ya barusan ada daging. Daging dinetralisir oleh acar barusan. Terus apa lagi? Makan cabai dinetralisir oleh apa? Air. Apa? Cabai tahu nggak dinetralisir oleh apa? Betah. Mate miring orang awas. Dinetralisir sama orang-orangnya ya. Langsung game over wah. Baik. Apa ya lagi ya? Ayo kita ingat-ingat apa bisa dinetralisir dengan apa? Ala kulli hal. Jadi disunahkan begitu. Ini juga menunjukkan ya kawan, sempurnanya syariat Islam. Jadi Nabi bukan hanya mengajarkan hubungan hamba dengan Allah, bukan hanya mengajarkan tentang ibadah yang vertikal, tetapi ibadah yang horizontal juga diajarkan sama Allah. Jadi bagaimana kita berurusan dengan makanan, bagaimana kita berurusan dengan sesama hamba, bagaimana kita berurusan dengan hewan, bagaimana kita berurusan dengan tumbuhan, ya diatur sama Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi dan tidak bisa ditinggi lagi sudah. Tidak ada agama yang lebih tinggi dari Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sempurna sudah. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ya ikhwan ya pernah ketemu sama orang-orang Yahudi, lalu beliau ditanya, bagaimana sih kesempurnaan agamanya kamu? Ya Abdullah bin Mas'ud. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, allamana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta al-qiraah. Nabi mengajarkan kepada kami sampai urusan al-qiraah, buang hajat besar. Buang hajat kecil juga begitu. Diatur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum buang hajat diatur bagaimana kita akan masuk ke kamar mandi dengan mendahulukan kaki yang kiri. Kemudian ada doanya, Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sampai di dalam kamar mandi ada etika-etikanya. Ketika kalian akan buang hajat kecil, mau kencing, taib, jangan ada aturan-aturannya. Apa kata Nabi? Jangan kemudian langsung melepaskan pakaian, tapi lepaskanlah ketika anggota badan kita sudah akan sampai ke lantai kamar mandi ya nih. Jangan kemudian langsung buka lah. Ini enggak benar ini. Apalagi buka mulai dari luar kamar mandi. Oh ini tambah gak benar ini. Intabe ya santri al-Maliki gak boleh begitu. Di dalam kamar mandi
Kita itu ya kawan membuka aurat ketika sudah hampir nyampe ke lantai. Kemudian kita dimakruhkan untuk melihat aurat kita. Ya, untuk melihat aurat kita. Munda parlona, ya, jangan dilihat. Termasuk juga ketika kita buang hajat kalau nggak ada kepentingan. Nah, kalau ada kepentingan, misalnya ketika sudah cewek, baru itu diperbolehkan, tidak makruh. Karena ada kepentingan. Nah ini semuanya ya kawan, aturan-aturan menunjukkan akan kesempurnaan syariat Islam. Tidak ada menurut pengakuan orang-orang yang di luar Islam juga, yang non muslim, tidak sesempurna agama Islam ya kawan. Tidak ada itu di agama Kristen ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap umat Kristiani. Enggak ada pelajaran-pelajaran seperti itu dari Nabi Isa untuk umat Kristen, umat Nasrani. Bagaimana kita makan? Bahkan ketika sudah makan, suapan nasi ini sudah mau nyampe ke mulut, itu bagaimana ketika mau nyampe ke mulut ada aturannya, dan bagaimana ketika sudah nyampe ke mulut ada aturannya. Bagaimana cara mengunyah? Bayangkan. Enggak ada agama yang seperti ini ya kawan ya. Alhamdulillah. Intinya kita disunahkan ketika makan sesuatu yang ada dampak negatifnya untuk menetralisir kenegatifan makanan tersebut dengan makanan yang lain. Minum apa? Minum kopi dinetralisir oleh air gitu ya. Dan sebaliknya ya kawan, kita juga tidak diperkenankan sama Nabi untuk memakan makanan kemudian dampak negatifnya itu tambah berat, tambah berbahaya. Konon katanya kalau kita minum kopi dilarang, kemudian makan apa? Makan semangka. Makan apa? Semangka. Nah, Nabi SAW melarang kita. Kata Nabi, la tajma'u as-samaka wal laban. Jangan kamu kumpulkan antara makan ikan dan makan susu. Bisa mabuk. Masih banyak hadis-hadis yang lain yang mana Nabi SAW melarang kita untuk mengumpulkan makanan A dengan makanan B. Nah ini yang paling penting untuk kita serap ya kawan, untuk kita pahami bahwa Nabi SAW melarang kita makan makanan yang ada dampak negatifnya, kemudian kita makan makanan yang lain yang menambah dampak negatif tersebut. Ya, makan daging, marejia makan keci, wah ini gak boleh. Ya, itu dimakruhkan karena menambah dampak negatif makanan tersebut. Makan cabai, setelah itu makan merica. Mari makan merica, makan apa lagi? Yang sekiranya tambah pedas, makan apa? Nah, itu tidak diperkenankan sama Nabi. Hukumnya makruh. Qala babun fi isti'mali aniyati ahlil kitabi. Adapun ini bab di dalam pemakaian wadah ahlul kitab. Ingat, ahlul kitab itu hanya ada dua, Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Adapun selain Yahudi dan Nasrani itu bukan ahlul kitab. Jadi misalnya kalau di Indonesia Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, itu bukan ahlul kitab. Selain Yahudi dan Nasrani, itulah yang disebut dengan al-musyrikun. Al-musyrikun. Baik. Punya saya, kemudian ada buka kurung tutup kurung, babul aqli fi aniyati ahli kitab. Punya kalian ada? Tidak ada ya. Setelah babun fi isti'mali aniyati ahli kitab, buka kurung, babul aqli fi aniyati ahli kitab. Tutup kurung. Ada? Babul akli saja. Oke. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala akhbarana Abdul A'la wa
Ismailu an Burd bin Sinan an Atay an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu annahu qala kunna nauzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adanya kami nauzu berperang ma'a Rasulillah bersama Rasulullah, fanusibu maka kami mendapatkan min aniyatil musyrikin dari wadah-wadah kaum musyrikin, wa asqiyatihim dan tempat-tempat minum mereka. Asqiyah jamaknya saki, sakiyani asqiyatun, atau bisa juga dijamak dengan sukya. Fanastamti'u lalu kami bersenang-senang biha dengannya, yakni memanfaatkan wadah tersebut. Fala ya'ibu dzalika alaihim, maka tidak mencela siapa nabi dzalika hal itu, yakni istimtaknya para sahabat terhadap aniyah ahlul kitab itu alaihim atas para sahabat. Nabi tidak melarang dan tidak memarahi para sahabat ketika mereka menggunakan wadah daripada ahlul kitab. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Nasr bin Asim qala akhbarana Muhammad bin Shu'aib annahu qala anba'ana Abdullah bin al-Ala ibn Jabr an Abi Ubaidillah Muslim ibn Mishkam an Abi Tha'labah al-Khushani annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Abi Tha'labah al-Khushani bertanya siapa dia Rasulullah kepada Rasulullah. Qala, ia mengatakan inna nujawizu, sesungguhnya kami sallallahu alaihi wasallam nujawizu berlalu, nujawizu ay namurru ahlal kitab kepada ahlul kitab, wahum sedangkan mereka itu yadbuhuna tabakha yadbahu, ya tabakha yadbuhu apa yadbahu, coba dia dilihat di kamus. Ila tabakha yadbahu apa yadbuhu, di atas ini nih, bukan sampingnya, hah? Bukan, tidak ada kamus. Ada yang bawa kamus? Seharusnya kamu bawa kamus, Ping. Kalau ngaji kayak gini bawa kamus. Taib. Sedangkan mereka memasak fi qudurihim, di panci-panci mereka. Kudur jamaknya kidrun. Kidrani, kudurun. Al-khinzira, babi. Jadi mereka memasak babi di panci-panci mereka. Wa yashrabuna, dan meminum siapa mereka fi aniyatihim, di wadah-wadah air mereka, al-khamra, kepada khamr. Wa qala Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, in wajadtum ghairaha, kalau kalian menemukan selainnya, faqulu fiha, maka makanlah di dalamnya. Kalau kamu menemukan panci yang tidak digunakan untuk memasak babi oleh orang-orang musyrik ini, maka carilah yang lain saja. Washrabu, dan kalian minumlah. Wa illam tajidu ghairaha, kalau kalian tidak menemukan selainnya, farhaduha bil ma'i, maka siramlah dengan air. Wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, yakni dengan wadah tersebut. Nah, artinya Nabi SAW dari hadis ini ya, tidak melarang kita untuk menggunakan wadah bekas yang sudah digunakan oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir. No problem kita gunakan, tetapi sebagai langkah tawarruan, hati-hati kalau masih ada wadah yang lain, ya kawan, lebih baik menggunakan wadah yang lain. Baru kalau sudah tidak ada lagi, baru nggak ada masalah kita menggunakan wadah yang dipakai oleh orang-orang kafir untuk memasak makanan yang menurut kita haram, untuk meminum minuman yang menurut kita haram.
Lah ini jangan kemudian ditafsiri bahwa Islam anti toleransi. Lah. Loh ini gimana sih umat Islam ini? Akan menggunakan bekasnya orang non muslim? Ini harus disiram dulu. Emangnya dianggapnya oleh orang Islam ini, orang-orang non muslim itu sesuatu yang najis? Lah, bukan begitu. Jadi karena dalam Islam ada aturan-aturan, ada makanan-makanan yang diharamkan, ada minuman-minuman yang diharamkan. Nah, sebagai langkah ketaatan kita kepada syariat Islam, maka kita harus menghindar dari makanan-makanan yang diharamkan itu, minuman-minuman yang diharamkan. Nah, ketika kita ya kan menyiram wadah yang sudah menjadi yang sudah digunakan oleh orang-orang kafir untuk memasak makanan yang diharamkan oleh Islam, bukan karena kita benci orang kafir, lah, tapi karena kita hati-hati. Mereka punya makanan yang mereka anggap halal, kita punya makanan yang kita anggap haram. Jangan sampai kita kemudian makan makanan yang diharamkan dalam Islam. Jadi dalam rangka itu, bukan dalam rangka kita jijik terhadap si kafirnya lah. Tetapi karena demi melaksanakan aturan-aturan yang diatur dalam Islam. Ada makanan-makanan yang diharamkan, maka itu kita jauhi. Dengan cara apa? Yaitu kalau ada umat non muslim, umat Nasrani, Yahudi memasak daging babi misalnya, babi ini haram untuk kita, lalu mereka habis memasak itu. Nah, seandainya mereka misalnya guring kerupuk, yang mana kerupuk itu tidak ada hubungannya dengan babi, tidak usah disiram, tidak usah disiram. Jadi sekali lagi yang ingin saya tegaskan, Nabi memerintahkan untuk menyiram wadah yang sudah dipakai oleh orang non muslim, bukan karena non muslimnya lah, tetapi karena makanan yang diharamkan itu diwadahi di tempat tersebut. Karena kita untuk menghindari makanan-makanan yang diharamkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Ini kalian insya Allah bisa ya datang ya jam 6 kurang seperempat, bisa ya? Bisa? Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum. Jam 7 tolong sudah standby on time di mana? Di kelas. Dan kemarin ada banyak laporan dari Dewan Guru, banyak dari anak-anak mahasiswa enggak masuk. Hati-hati. Hani masuk ya. Itu Abuya baru tahu, tak kirai sudah berjalan lancar, ternyata banyak yang enggak masuk. Baik, ada juga yang sudah skripsi katanya. Kalau enggak masuk Madin, tolos, tak perlu lulus skripsi nah. Itu kan sudah dimusyawarahkan sama kita itu. Kita tidak akan segan-segan untuk tidak mewisuda anak-anak yang absensinya tidak mencapai 70%. Tidak mencapai 70%. Ingat, setiap guru sekarang absen kalian. Absen kalian. Paham ya? Jadi la talumanna ila nafsak. Kalau kemudian datang surat kepada bapak ibunya, mohon maaf, anak sampean masih belum bisa untuk diwisuda karena absensi madinnya tidak sampai 70%. Ya, ini sudah saya umumkan kan? Berapa kali? Tong 100 petolekor kali lah. Tolong ya. La talumanna ila nafsak, kita sudah sampaikan baik-baik. Semuanya ini demi kalian, semua demi kalian. Coba saya tanya sekalian, kalian ini ke Koncer, ke Al-Maliki, tujuannya sekolah apa mondok? Mencari ijazah apa mau mondok? Mondok. Maka kalau pondok itu Madin itu sudah yang harus kalian pentingkan Madin. Saya ingin kalian ini kelas 1 Ulya itu sudah lancar, sudah baca kitab. Maca Fathul Wahab, ngaca ratat 5 lembar tak salah sekali. Tak salah sekali. Maca Ihya Ulumuddin 5 lembar tak salah sekali. Amin Allahumma amin. Baik.
Saya ingin kalian itu kelas sebelum kuliah sudah hatam alfiyah. Sudah hatam alfiyah. Ini sudah banyak anak-anak kuliah yang hatam alfiyah. Wah, saya yang punya hutang jadinya ini. Dan saya janji yang pertama kali yang urutan pertama sampai ketiga apa sampai kelima. Pokoknya ini untuk yang mulia ya hasanah, untuk yang mulia